Nah, tugas kami adalah tugas Partai Golkar ya, bagaimana kami bisa memenangkan Pak Haji Ma'ruf Romli. Soal wakil kami serahkan ke beliau, karena variabelnya itu kan pasti ada di beliau. Iya. Variabelnya ada di beliau, kriterianya ada di beliau seperti apa, gitu kan. Kami untuk itu samina wa ata'na, mangga silakan, tetapi tugas kami itu tadi, bagaimana gerbong Golkar dan juga teman-teman koalisi nanti ya ke depan ya memperkuat jaringan bagaimana Pak Haji Romli bisa memenangkan pilkada Kabupaten Tangerang. Sangat solid kalau Golkar, Pak. Kalau pilkada sangat solid dan kita alhamdulillah bergerak terus. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi Dan saya Deddy Maksudi dalam program podcast Satelit News. Satelit News jauh menjangkau, jernih bersuara. Keren, Ded. Hari ini kita kedatangan senior kita, Ded. Dulu dia senior kita di Satelit News, tapi kita nggak bakal nanya soal jurnalistik karena beliau juga sekarang mah sudah jadi yang terhormat, jadi pejabat ya, pejabat. Bapak Dewan. Bapak Amud. Assalamualaikum Pak Amud. Waalaikumsalam Om Fahmi dan juga Om Deddy. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast Satelit News. Ya, Jadi beliau baru pertama ini diundang podcast, datang ke tempat podcast. Luar biasa. Jadi terima kasih Pak Dewan. Ya, sama-sama Om Fahmi. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol soal pilkada. Jadi Golkar tuh solid udah Haji Ombi. Sangat solid kalau Golkar, Pak. Kalau pilkada sangat solid dan kita alhamdulillah bergerak terus. Bergerak terus ya. Bergerak Haji terus. Ombi ya. Ya. Yang rame-rame sebelum Lebaran itu gimana tuh? Clear, udah clear apa? Itu sudah clear, sudah ada penjelasan dari DPD 1, ya DPD 1 minta penjelasan ke DPP, oleh DPD 1 kemudian diteruskan klarifikasinya ke DPD 2, jadi udah clear, udah nggak ada masalah. Jadi mandatnya hanya satu, untuk Haji Ma'ruf Romli, Ketua DPD 32. Betul. Wah mantap udah deh, itu tinggal berjuangnya sekarang, mencari suara dari masyarakat. Perolehan kursi Golkar itu kan di DPRD hasil pemilu 2024 9 ya Pak Ahmad ya? Betul, 9 kursi. 9 kursi itu kalau dari 55 kursi kan berarti belum sampai 20% ya? Perlu 2 lagi ya untuk mencapai 20%? Untuk persyaratan 20% itu kita memang membutuhkan 2 kursi lagi ya, secara aturan tapi untuk mencapai 20%. Iya. Ya, artinya Golkar nggak bisa sendiri dalam pilkada kali ini kan? Iya betul. Perlu berkoalisi dengan yang berkoalisi, lain, iya. partai politik. Nah sejauh ini sudah dengan apa aja komunikasi dibangun? Iya, alhamdulillah begitu kita sampaikan ke publik Kabupaten Tangerang bahwa Partai Golkar sudah punya calon yaitu Pak Haji Ma'ruf Romli. Nah saat itulah kita langsung mengadakan komunikasi dengan teman-teman partai politik peserta pemilu ya, baik yang punya kursi di legislatif maupun yang kebetulan belum mendapatkan kursi. Semuanya kita ajak ngobrol, ajak komunikasi, dan hasilnya alhamdulillah sejauh ini beberapa partai politik khususnya yang memiliki kursi di legislatif sudah siap menyatakan untuk bergabung dan mengusung Haji Ombi. Wah, partai apa aja tuh? Partai apa aja tuh? Lagi itu harus dibocorin. Partai apa aja? Masih rahasia dong. Masih rahasia ya? Iya, nanti kejutannya kita berikan ke Satelit News nanti khusus. Terima kasih. Tapi tetap ada penjaringan atau nggak perlu Golkar? Kalau Golkar mekanismenya dari dulu itu diusulkan dari bawah. Dari bawah dari DPD 2 ke DPD 1, DPD 1 lalu menyampaikan ke DPP. Gitu ya. Kalau di partai lain kita ikut mendaftar ya. Jika ada partai politik yang lain membuka pendaftaran untuk calon bupati dan wakil bupati,
kami dari Partai Golkar, Pak Haji Madromli daftar sebagai calon bupati di partai politik yang lain gitu ya. Dan sudah berapa partai itu? Demokrat pertama sudah, kita daftar di Demokrat, kedua di PKB dulu, di PKB, lalu di PDIP gitu kan, dan apa namanya, berkasnya sudah kita kembalikan. Golkar itu dipilih ini lagi on fire ya. Di Betul. Tangerang ini, Tangerang Raya, semuanya Golkar yang menang. Nah, Banten lah. di Banten juga. Sebanten Maksudnya di tingkat Iya. kabupaten 3 Tangerang ini Golkar menang. Sejauh mana kepercayaan diri Golkar untuk pilkada di Kabupaten Tangerang nanti dengan kepercayaan diri yang tinggi itu? Iya, inilah apa namanya fenomena di 2024 ya. Jadi di Tangerang Raya Golkar itu menang. Sesungguhnya bukan hanya di Tangerang Raya apa namanya kemenangan Golkar itu terjadi. Di seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten, termasuk tingkat provinsinya, kecuali Kabupaten Lebak, itu semuanya kita menjadi ketua DPRD. Ya. Cirebon juga Mas? Sama. Jadi hanya Lebak saja yang tidak kita apa namanya dapatkan kursi ketua DPRD-nya. Nah, tentu dengan kemenangan itu Partai Golkar di Kabupaten Tangerang khususnya sangat siap sekali gitu kan menyambut pilkada Kabupaten Tangerang. Dan kita tahu semua bahwa Golkar itu kan tingkat provinsinya punya calon yang sangat-sangat populer ya, dan juga dengan segala prestasinya kita tahu semua, yaitu Ibu Airin Rahmidiani. Ya kan, itu sudah keputusan partai beliau Ibu Airin sebagai calon gubernur. Dan di Kabupaten Tangerang kita punya calon bupati yaitu Pak Haji Madromli. Nah, kalau di pileg kita mengenal istilah tandem tingkat kabupaten, provinsi, RI, besok di Pilgub dan Pilbub juga bisa kita teruskan pola itu. Iya kan, gubernurnya kita punya Ibu Haji Airin, bupatinya kita punya Haji kampanyenya bareng jadi. Saya kira itu tidak dimiliki oleh apa namanya calon lain. Dan ini satu kekuatan yang luar biasa. Iya kan? Jadi pilkada langsung besok di Provinsi Banten sangat-sangat menguntungkan bagi Partai Golkar. Jadi kalau kampanye satu calon gubernur, satu calon bupati. Betul. Jadi ya kan kalau lebih dari satu itu pasti lebih kuat lah daripada sendiri. Daripada sendiri. Di daring pun kita akan lebih masif, lebih kuat. Infrastruktur tentu akan bertambah gitu. Iya. Pastinya akan semakin peluang itu semakin terbuka lebar untuk. Tapi survei Haji Madromli itu kan belum 50% juga ya. Terakhir di Desember kita belum mencapai 50%, tetapi tertinggi daripada yang calon yang ada. Gitu. Iya. Maksudnya bukan calon dari Golkar doang. Dari kan beberapa nama itu muncul di survei itu, gitu kan. Kita tertinggi, gitu ya. Dan tertinggi ya. Kita masih mengadakan survei sampai nanti bulan Juli ya. Karena diuntungkan juga ya dengan incumbent itu. Ya karena kan lebih populer dibanding yang lain. Iya. Tapi emang sepak terjangnya Haji Madromli itu sebagai politisi di Kabupaten Tangerang itu emang luar biasa deh. Maksudnya dimulai dari bawah juga kan? Ya, betul sekali ya kan. Sebagai apa namanya? Sebagai kader dulu, terus nyalon anggota DPRD tahun berapa itu Pak? Tahun 2009 ya kan? Terus jadi ya langsung kan? jadi itu. Langsung jadi dan suara terbanyak. Suara terbanyak ya waktu itu ya. Terus nyalon lagi. Pemilu berikutnya jadi dan sampai diambil Pak Jaki untuk mendampingi jadi wakil bupati. Iya. Jadi grafik politik, karir politiknya naik. Karir politiknya naik, bagus. Berarti kesukaannya berarti ya bisa juga dibilang kesukaan masyarakat terhadap Haji Romli juga terus bertambah gitu kan, gitu ya kira-kira ya. Saya kira ya. Iya. Tapi memang ini Pak Ahmad, jadi calon lain yang dianggap oleh, kan banyak calon bermunculan di antaranya Pak Sekda tuh, Pak Rudi Meisal.
Bagaimana tuh Golkar menyikapinya? Ya kan sebagai sekda sekarang itu yang sudah sosialisasi itu kan sebagai sekdanya kan dia punya infrastruktur yang ini juga itu ke tingkat bawah. Ya, jadi begini, konstitusi kita ya itu memberikan kesempatan dan peluang kepada warga negara Republik Indonesia untuk mencalonkan diri menjadi apapun. Ya. Legislatif ya kan, eksekutif sebagai kepala daerah. Konstitusi kita memberikan peluang itu. Cuma memang ada rambu tentunya kan bagi individu atau perorangan yang punya niat maju di pilkada sementara masih berada dalam instansi pemerintahan. Itu kan ada aturan-aturan yang mengikat yang mengatur itu. Saya kira itu saja kita taati bersama gitu kan. Jadi agar masyarakat kita mendapatkan pendidikan politik yang baik dari masyarakat. Kalau siapapun boleh gitu kan. Ya kalau Pak Rudi Maisel kan sekda kan ASN berarti dia harus mundur. Saya kira ada aturannya, ada aturan yang mengatur itu ya. Ada aturan yang mengatur itu. Jadi bagi kita tidak fokus ke sana karena ya tadi siapapun yang mau nyalon dan berada di instansi pemerintahan, mereka pasti hafal betul soal aturan itu. Tapi memang kan ada etika biasanya yang juga menjadi landasan kita untuk memberikan contoh ke publik harus seperti apa gitu. Tidak hanya soal kita mentaati aturan karena aturan itu kan wajib kita taati, ya wajib kita laksanakan. Tetapi etika juga menjadi dalam politik itu menjadi sebuah keniscayaan juga harus kita contohkan ke masyarakat Kabupaten Tangerang. Saya kira itu. Bagi Golkar itu kemunculan Rudi Maisel itu atau dia dianggap sebagai salah satu calon yang mengkhawatirkan apa enggak itu? Ini ya sebenarnya saya tidak dalam harus terlalu menanggapi itu karena tadi semua orang punya hak untuk mencalonkan, hanya saja tentu aturan yang harus kita taati ya bagi siapapun begitu. Malah kita senang sih sebenarnya banyak calon yang muncul di Kabupaten Tangerang, artinya membuktikan bahwa demokrasi di Kabupaten Tangerang itu hidup, pilkadanya meriah, ya kan. Cuma di sini dalam hal ini ya saya mumpung ketemu dengan Pak Fahmi gitu kan, Pak Dedi, ada keinginan kita bersama yang menurut kami ini perlu kita sampaikan ke publik. Yuk kita berikan masyarakat ini teladan gitu kan dalam berpolitik. Itu yang penting saya kira ya. Berikan teladan yang baik, yang bagus kepada masyarakat kita di Kabupaten Tangerang dalam proses pilkada ini. Biarkan masyarakat nanti di 27 November ini menentukan pilihannya. Tetapi prosesnya menuju ke arah 27 November ini kita berikan suasana yang kondusif gitu kan, pencerahan politik yang baik sehingga nanti masyarakat benar-benar memberikan hak pilihnya itu muncul dari hati nuraninya, gitu kan. Tidak. Ya selain Pak Rudi Maisel juga ada calon-calon lain. Oh iya ada, ya, kan? banyak ada Pak muncul. Iya ada kan? Pak Komarudin tuh yang pernah jadi penjabat PLT Bupati dulu. Bupati waktu itu kan saya lihat spanduknya juga ada Pak Komarudin itu, terus Zulkarnain, kan ada Pak Iskandar Mirsad juga ada. Pak Iskandar Mirsad, mantan sekda juga ya kan. Ada Kepala Satpol PP Pak Agus Suryana kalau saya lihat juga ada gitu kan, balihonya, spanduknya. Jadi di Kabupaten Tangerang ini pilkadanya lebih semarak dibanding lebih semarak betul. Kalau Tangsel ya masih sepi, Tangerang ya masih sepi juga hanya satu. Seksi ya. Di Kabupaten Tangerang seksi ya Kabupaten Tangerang ya. Semarak. Saya jalan di Pantura kemarin gitu. Baliho spanduk itu sepanjang jalan gitu. Iya. Ya memang beda emang betul. Maksudnya kalau di kabupaten itu jelas dia nongol langsung bakal calon bupati. Kalau di Tangerang lain kayak kota atau Tangsel misalnya, ya kota aja misalnya, itu yang bakal calon wali kotanya sedikit itu. Nggak sedinamis kabupaten. Nggak sedinamis kabupaten memang. Jadi memang apa itu yang mempengaruhi itu ya?
Apa karena kabupaten tuh memang seksi sekali gitu, apa gimana itu? Kalau saya sih berpikir positif saja, artinya karena mungkin semuanya punya niat baik ya untuk membangun Kabupaten Tangerang yang lebih baik saja ke depan, gitu kan. Dan kebetulan figur-figurnya mungkin di Kabupaten Tangerang lebih ada, gitu. Artinya ada beberapa orang yang muncul, gitu kan. Kita apresiasi sebenarnya kepada warga Kabupaten Tangerang, gitu kan, yang punya niat untuk membangun Kabupaten Tangerang. Nah itu termasuk Pak Haji Madromli ya. Beliau kan putra Tangerang ya, lahir dulu di Pasar Kemis sebelum ada pemekaran di Kecamatan Sindang Jaya. Iya. Jadi benar Masuk Pasar Kemis ya. masuk Pasar Kemis waktu beliau lahir tahun 72 ya. Kalau sekarang kan masuknya ke Sindang Jaya, lalu tinggal sekarang di Balaraja gitu kan. Jadi masyarakat Tangerang sudah mengenal sesungguhnya kan itu sosok beliau. Iya, 5 tahun jadi wakil bupati kan pasti populer. Betul. Ya. Kemudian kira-kira sudah melirik belum siapa yang mau dulu? Karena nggak mungkin kan Golkar Kabupaten Tangerang dia pasti mau jadi wakil kan nggak mungkin. Iya, sendiri juga maju nggak mungkin, pasti berdua satu paket nama wakil. Iya, kita tahu ya alat sosialisasi sekarang yang bertebaran itu kan semua sebagai calon bupati, nggak ada ya. Saya calon wakil bupati nggak ada. Semuanya calon bupati. Saya pikir itu bagus. Cuma khusus untuk Pak Haji Madromli memang kalau untuk wakil, saya pribadi memang menyerahkan ke beliau. Ya, 100% lah kita menyerahkan ke beliau. Silakan mau dari kalangan birokrat, politikus, pengusaha, akademisi, gitu kan, maka gitu kan. Yang penting sejalan dengan visi-misinya beliau untuk membangun Kabupaten Tangerang tentunya. Nah, tugas kami adalah tugas Partai Golkar ya. Bagaimana kami bisa memenangkan Pak Haji Madromli. Soal wakil kami serahkan ke beliau. Karena variabelnya itu kan pasti ada di beliau. Variabelnya ada di beliau, kriterianya ada di beliau seperti apa, gitu kan. Kami untuk itu samina wa ata'na, mangga silakan, tetapi tugas kami itu tadi. Bagaimana gerbong Golkar dan juga teman-teman koalisi nanti ya ke depan ya memperkuat jaringan bagaimana Pak Haji Romli bisa memenangkan pilkada Kabupaten Tangerang tanggal 7 November ya, tahun 2024. Gitu. Ada syarat-syarat nggak kira-kira wakil itu? Kalau syarat tentu pasti ada ya. Syarat ada, setidaknya kan masyarakat kenal. Pasti kan. Popularitas lah ya. Masyarakat kenal. Yang lain-lainnya biar Pak Yomi yang menentukan syarat dan kriterianya gitu kan. Gitu, jadi Termasuk isi tas gitu, enggak? kalau kita tidak tidak melihat itu gitu kan. Kalau kita lebih fokus kepada figurnya bagaimana bisa sejalan membangun Kabupaten Tangerang. Iya, karena kan kos pilkada itu nggak sedikit. Maka perlu juga itu menjadi syarat yang penting juga untuk para calon kan. Atau wait and see dulu dengan calon yang lain, karena kita tahu sebelumnya kan Kabupaten Tangerang ini pernah wakilnya artis kan waktu zaman Pak Ismet. Karno itu. Jangan Kabupaten Tangerang juga ketika lihat calonnya yang potensial berat juga menarik atau menggandeng artis. Semuanya masih serba mungkin ya dalam politik itu akan tidak ada yang dinamis ya. Gitu kan. Mungkin saja kan itu menjadi pertimbangan. Mungkin saja baliho yang sekarang jadi calon bupati jadi wakil. Semuanya serba. Ya, karena masih lama juga gitu ya. Pak Madromli gitu. Tidak begitu bahasanya. Itu bahasa lu deh, bukan bahasanya Pak Dewan itu. Iya. Yang jelas artinya kemungkinan itu bisa terjadi. Iya. Karena ada politik dinamis kan. Kita tahu betul gitu kan. Ngikuti betul setiap event pemilu, pileg juga ada ya. Politik itu dinamis. Dinamis ya. Jadi lah semua gitu kan. Kabupaten lebih seksi, menarik yang figur-figur yang sekarang sudah mulai
mengenalkan diri di Kabupaten Tangerang. Ya, kerja-kerja politik di kabupaten itu kan sehubungan dengan luasnya wilayah, itu kan otomatis kerja-kerja politiknya nggak mudah. Iya. Kabupaten Tangerang itu kan kecamatannya, jumlah kecamatan lebih besar daripada kota dan kabupaten 29. Desanya kelurahan tuh, desa kelurahan tuh hampir 200 lebih kan? 274. Ya kalau gimana kalau Golkar pakai mesin sendiri itu udah bisa dianggap baik nggak tuh? Tadi kan dari sisi persyaratan untuk memenuhi 20% kita kan masih perlu 2 kursi sebenarnya ya, kalau untuk memenuhi persyaratan. Tapi bukan berarti kita hanya mencari 2 kursi, tidak. Gitu kan. Kita komunikasikan, semua partai yang ada di parlemen dikomunikasikan, dan juga partai peserta pemilu yang di luar parlemen juga kita ada diskusi, kita ada ngobrol, kita minta masukan dari kawan-kawan ketua partai, bagaimana kita mempola Kabupaten Tangerang ini ke depan bisa lebih baik lagi, bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tangerang, tentunya di bawah kepemimpinan Haji Marhum ini yang kita diskusikan dengan teman-teman partai politik. Dan alhamdulillah selama saya mengikuti diskusi itu, teman-teman politik itu begitu nyaman, begitu happy mereka diskusi dengan Pak Haji Obi. Karena oleh ketua-ketua partai ini kan Haji Obi ini pengusaha basicnya, sukses ya. Tangerang, lalu masuk ke dunia politik dan sekarang menjadi ketua partai. Jadi apa yang menjadi bahan diskusi, apa yang menjadi harapan dan keinginan dari partai-partai yang lain itu klop, nyambung. Jadi sangat setiap momen sangat cair gitu kan, penuh dengan canda, tawa, kegembiraan. Ya kan lah kalau ketua partai senang ketemu dengan ketua partai lain ya, kita ngobrol membahas itu. Jadi aromanya, suasananya luar biasa. Ya, kalau pengusaha biasanya memang mengerti apa yang diinginkan. Taktis, nggak perlu bertele-tele, langsung. Tapi, Tapi dengan masifnya komunikasi yang dibangun Golkar dengan partai lain itu jangan-jangan nanti Pak Ombi lawannya kota kosong. Iya, bisa jadi. Ya, politik bisa saja terjadi. Kita kota kosong pernah di Kabupaten Tangerang kan kemarin. Iya. Kota kosong, artinya sejarah sudah membuktikan itu pernah terjadi di pilkada Kabupaten Tangerang. Ya, dan calon yang diusung kan calon Golkar itu. Iya, sangat. Apalagi nanti wakilnya ketika sudah bergandengan, peluang itu bisa juga semakin besar. Iya. Adanya kota kosong. Wakilnya itu, ya, tinggal kuncinya wakilnya itu. Wakilnya siapa? Karena orang akan berpikir sehasrat tinggi pun untuk maju di pilkada, tapi kalau peluang terpilihnya kecil kan orang akan berpikir. Iya. Ya kalau kita nih ya, orang awam yang ngitung-ngitung nih kira-kira kalau mau ketemu kota kosong, Haji Ombi pasangannya siapa gitu. Ya kalau kita ngitung-ngitung mah Sekda itu Rudi Maesal. Cuma kan kita nggak ngejodoh-jodohin ini mah kita. Ini mah dan nggak tahu juga apakah iya gitu maksudnya. Makanya kita bilang nggak iya makanya kita nggak bilang kita ngejodoh-jodohin karena kan ya prosesnya juga masih panjang satu, dan keinginan Pak Sekda itu kan sebagai calon bupati juga, dan memang cuma kan ini mah cuma tadi tuh kalau kira-kira kalau kita lihat kalau Pak Komarudin misalnya dia kan hanya sebentar tuh. Nah, politisi yang lain juga kan popularitasnya belum kuat. Ya kalau ini awamnya kita kan, kalau nggak tahu kan kita Golkar pengennya gimana kan kita nggak tahu. Pokoknya saat ini mau Golkar kelihatannya percaya diri aja. Kita sangat confident sekali. Iya. Apalagi nanti wakilnya bisa semakin memperbesar peluang itu. Iya. Lebih dahsyat itu. Jadi kalau harapan Om Fahmi dan Om Deddy adanya kota kosong, saya amini.
Begitu ya? Iya. Saya ngamen ya gitu. Kalau mau kawin kan saya nggak ngamenin ya. Iya. Ya kan, Karena saya mau kawin kan. iya, kalau kita kan nggak, iya, kita kan juga bukan yang main catur. Gitu. Jadi yang menentukan nanti lawan kota kosong apa enggak kan yang lagi main catur ini, Iya. yang lagi main strategi. Itu, Mas. Iya. Yang jelas kalau kita ingin memang calon bupati ke depan tuh tentu punya visi yang lebih baik dari yang sebelumnya, bisa memajukan Kabupaten Tangerang lebih baik lagi kan, iya kan? Dan kalau lihat figurnya Haji Mat Romli kan, dia sudah satu periode paling tidak sebagai wakil itu paling tidak sudah bisa baca juga kan ya kan, apa yang mesti dia lakukan untuk membuat Kabupaten Tangerang lebih baik lagi kan, kelihatan begitu. Wah, mantap udah ini. Tapi itu ada program unggulan nggak yang dibawa Mat Romli untuk Kabupaten Tangerang ke depan? Karena kemarin kan Pak Zaki itu ada 9 program unggulan berapa gitu. Ya, Nah, memang kampanyenya kelihatannya belum sampai visi misi apa gimana itu? Baru spanduk-spanduk bakal calon wali kota aja. tapi nggak susahnya kayak gimana? Pastinya begini, saya membacanya begini, Pak Haji Mat Romli ini kan pernah menjadi incumbent sebagai wakil bupati. Tadi kata Pak Fahmi bahwa Pak Romli pasti sudah memahami kan, gitu kan kondisi real Kabupaten Tangerang di dalam, karena pernah ada di sana, di dalam sistem gitu kan. Nah, tentunya ini kan menjadi pemikiran beliau, program-program apa saja sih yang perlu segera dieksekusi untuk dilanjutkan. Ya. Karena pastinya ada yang belum tuntas, ada yang sudah tuntas tapi perlu ditambah kan begitu. Saya kira ini menjadi hal yang memang akan beliau lanjutkan. Program-program yang baik itu kan kenapa tidak kita lanjutkan? Ya kan, dan semua program pasti baik gitu kan. Hanya saja mungkin apakah sekarang sudah 100% atau melampaui di atas 100% gitu kan. Ya, ini kan tentu beliau sudah tahu itu gitu. Iya. Tinggal kita lihat saja nanti. Jelas Golkar sangat siap menyambut pilkada. Apa di dalam tubuh Golkar? Solid ya. Solid ya. Tinggal nanti memang benar tadi kita kalau soal wakil kita mesti nanya sama Haji Mat Romli. Nanti kita juga memang mengagendakan untuk podcast bersama Haji Mat Romli. Boleh. Nanti kita akan informasikan untuk bisa hadir di Satelit News. Siap. Terima kasih Kang Amut. Tidak terasa ini kita sudah berbincang 30 menit. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Kang Amut, terima kasih. Sama. Jadi saya kangen ke kantor. Iya. Saya pernah berkantor di sini. Iya. Lama juga Pak.